Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mu'alif di sini pengarang, ada maudhu'. Maudhu' itu objek atau apa ya? Iya, sesuatu yang dibahas lah. Khususnya maudhu'ul bahsi berarti sesuatu yang dibahas. Kemudian ada ahamiyah. Ahamiyah itu urgensitas. Kemudian ada al-ghordu. Al-ghordu itu tujuan. Khitatul bahsi itu roadmap lah atau apa ya? Apa namanya? Rute pembahasannya gitu ya. Terus kasuro itu banyak, kalam itu kalam ucapan dalam di sini tuh kalam itu ucapan. Anas manusia, kodiman zaman dulu, hadisan zaman sekarang atau zaman zaman modern lah zaman sekarang. Haula itu sekitar, hukuk itu hak ya, itu lafad plural gitu ya, menunjukkan mana banyak dari hak itu. Jamak dari hak itu hukuk. Almar'ah kita tahu perempuan, Islam ya agama Islam. Zahaba ini di sini zahaba itu bukan maknanya pergi, melainkan berpendapat. Zahaba itu berpendapat di sini. Bisa pergi, bisa berpendapat tergantung konteks. Nah, konteks di sini tuh karena sedang membicarakan pemikiran, berarti di sini dia itu berpendapat seperti itu ya. Kemudian ba'duhum ini sebagian ulama maksudnya. Kemudian ini syariah Islamiyah. Nah, ini salabat. Salabat itu sebenarnya mananya negatif ya, tapi di sini itu apa ya? Mencerabut, merampas ya, mencerabut, merampas. Hukuk ini sama mar'ah perempuan. Hinama itu ketika. Hinama itu ketika salatot itu menguasai gitu ya. Menguasai arrojul ini laki-laki, alaiha menguasai atau menghegemoni ya mungkin ya. Salatot arrojul alaiha, alaiha itu ya ini tuh nanti gimana ya, artinya itu kepada perempuan sebenarnya. Oke, terus itu ketika atau karena ya tazawaj itu istri atau nikah gitu, menikahi ya. Mata itu kapan, aroda itu nanti menginginkan. Yutolik ini talak ya, yutoliku. Mata kapan, sya'a ini kehendak, kapanpun berkehendak. Duna rogib, duna itu tanpa, rogib ini pengawas. Iya, pengawas. Oke, mungkin sampai sini. Mungkin kalau nanti bisa lebih panjang bisa kita teruskan satu mukadimah mungkin. Oke. Silakan Kak, boleh dibaca Mas. Dari atas berarti Pak? Iya, dari sini nih. Ini nih. Ini kok bacanya gimana Pak? Maksudnya langsung aja kan, langsung pakai saya misalnya mukodimatul gitu? Yap, betul, dibaca sampai sini. Dibaca dulu sampai sini gitu. Biar aku tahu nanti mana yang kira-kira harokatnya seharusnya dibaca. Sukun kah, fathah kah gitu. Oke. Mukodimatul mualifi benar? Oke, nggak apa-apa, lanjut dulu. Nanti saya tandai, nanti bisa kita koreksi bersama setelah dibaca. Maudul basir mayiti ahamiyatul illa forodu minku hulat khitotul bahsi. Iya, khitotul bahsi. Terus lalu yang kasiru kalam nasi, lalu setelah itu kodiman wahadisan ya. haulan hukukil mar'ati
mar'ati, Islam, Fil Islam, fil fil Islam, Islam. fil Islam, Terus fil Islam, lalu kaz fa itu. zafaza, kecilan saja nih. Faza hib bihim Ba'duhum. ba'duhum baru seterusnya illa in in insiro Syariah. insiro in Il syariat illa in syariat islami yati bit salabat. salabat kuku kuku kol kuku kolmor kuku kol mir ati Mar'ah. marati oh hina salata Salatot. tar salatot salatot tor raju li alaiha is ya tazau Waju. wiju Ya waju tazawwaju. mata ar mata aroda mata arot Aroda. Aroda. mata aroda lalu ini waya wa bukan waya wayu wayu tol Liku. lako loku mata siin dunar rokib. Oke, mata sya'a duna rokibin. Oke. Ya, Kalau ada basic Arab gundul Arab Melayu bisa meraba-raba Pak ya? bisa Itu ya. kan bisa ya. Tinggal ya tadi apa ya, Pilihan memperbanyak katanya tuh kosakata ya. kapan A, kapan U coba ya? Kapan I, kapan U, kemudian ya sebenarnya kan bahasa maksudnya mufrodat atau kosakata dalam kitab kuning nggak jauh-jauh itu aja sebenarnya kan. Alam, anas, kasuro, hukuk, almar'ah, Islam, syariah dan lain-lain. Apalagi kalau maksudnya kitabnya itu kitab di syariah ya. Terus kita sering baca kitab syariah ya. Pasti apa ya? Itu aja juga bahasanya gitu loh. Kayak kita baca buku bahasa Indonesia aja lah. Gitu sih. Seiring berjalannya waktu, jam terbang ya nanti kita akan hafal sendiri, tahu sendiri dan lain sebagainya. Oke, saya benerin dulu dari beberapa mungkin harokat sekalian membahas ininya apa namanya i'rabnya nanti ataupun nahunya lah. Gitu. Pertama ini muqaddimatul udah bener, muqaddimatul muallifi. Muallif ini ya. Muallif iya. Kenapa muqaddimatu? Kenapa di harokat itu? Karena di awal sesuatu yang di awal kalimat pasti pakainya doma kebanyakan ya. Dia jadi mubtada. Kalau masih ingat mubtada itu loh. Mubtada itu kalau dalam arti ya adapun lah. Atau pokoknya dia isim di awal kalimat. Ini kan kalimatul isim karena dia idofah gitu ya. Seperti itu. Kemudian maudhu'ul bahsi. Ini al-bahsi cara bacanya ya disukun hanya al-bahsu. Bahsu itu pembahasan ya kan al-bahsu ini disukun al-bahsu. Terus ini ahamiyah hamzah ahamiyatuhu. Ini urgensitas, pentingnya ya. Pentingnya pembahasan tersebut. Nah, di sini nanti kita lihat nih hu hi ya, minhu ahmiyatuhu yang bihi dan lain-lain tuh. Itu tuh namanya kata ganti ya. Kata ganti itu apa ya? Isim domir namanya. Isim domir yang mana dia itu merujuk kalimat sebelumnya biasanya. Hu ini kata ganti bahsi. Kalau kita munculkan lafadznya enggak diganti ya ahamiyatul bahsi. Seperti itu ya. Disingkat jadi ahamiyatuhu. Kayak gitu. Terus al-ghardu ini udah benar juga tadi al-ghardu minhu. Terus ini khitoh. Khitoh tuh map ya atau kerangka lah, kerangka pembahasan.
khitotul bahsi. Ini ya tetap bahsi sama. Bahsi ya. Terus kasuro. Kasuro ini cara bacanya. Ini fiil, kata kerja ya kan. Kasuro. Terus kalau ada fiil kita udah belajar dulu tuh. Ya kan? Apa namanya? Kalau ada fiil pasti pasangannya apa? Bentar, fiil pasangannya fa'il. Udah tuh. Fa'il itu subjek. Iya, fiil fa'il. Fiil fa'il pokoknya gitu. Kalau mubtada pasti khobar. Udah gitu doang tuh, fiil fa'il, mubtada khobar, fiil fa'il, mubtada khobar. Gitu terus. Itu gabungan seluruh kitab ya, gabungan dari susunan itu. Kalau nggak fiil fa'il ya mubtada khobar. Cuma kan nanti ada tambahannya kan, budlahnya lah, maf'ul, hal, keterangan, tamyiz, penjelasan, istisna, pengalian dan lain sebagainya. Nah, ini kasuro itu fiil, terus kalamun nas. Karena fa'il itu hukumnya rofa, berarti rofa itu domah. Kalamun nas. Ini fa'ilnya. Kasuro kalamun nas. Ini di dofa kemarin ya kita bicara. Bentar. Oke. Kasuro kalamun nas. Terus kodiman wahadisan. Ini cukup ada harokatnya ya, jadi kita cukup mudah. Kodiman hadisan. Oke. Terus ini haula. Haula itu sekitar ya. Sekitar apa namanya? Ya sekitar sih, emang artinya itu sekitar lah. Terkait gitu ya. Terkait juga bisa. Haula, cara baca itu haula. Dia itu mangsub biasanya ya. Mangsub karena dia dorof, kan sekitar kan tentang tempat biasanya. Tapi di sini terkait sih lebih tepatnya ya, terkait hukukil mar'ah tadi, hukukil mar'ati fil Islam, seperti itu. Kemudian fa zahaba, ini juga kata kerja. Zahaba itu pergi artinya, atau di sini tuh berpendapat ya. Ini fiil. Kalau fiil berarti cari fa'ilnya mana, setelahnya ba'duhum, makanya dibaca ba'duhum fa'il, ba'duhum marfu domah, ba'duhum fiil fa'il udah. Ila ana syariah. Nah ini tadi bacanya yang benar anna ya, bukan in. Anna. Anna syariah. Anna ini saudaranya ina yang artinya taukid, penguatan. Sesungguhnya lah bahwasanya syariat Islamiyah gitu ya. Ini syariat Islamiyah ini mufradat familiar, asyariah al-islami. Maksudnya syariat Islam. Oke, terus salabat ini juga fiil. Fiil salabat ada tanya, berarti fa'ilnya mu'anas. Kan kita udah belajar bahwa fa'il yang berupa mu'anas itu nanti fi'ilnya ada taknis namanya ya. Taknis gitu. Taknis seperti itu ya. Salabat hukukol mar'ati. Salabat hukukol mar'ati. Fa'ilnya mana di sini? Karena di setelahnya ini ko, berarti bukan fa'il, tapi maf'ul. Fa'ilnya itu di sini nih sebenarnya. Hiya. Hiya itu domir yang kembali ke Islamiyah. Fa'ilnya ya ini syariat Islamiyah. Berarti yang merampas syariat Islamiyah. Merampas apa? Hukukol mar'ah. Hak-hak perempuan. Hinama itu ketika ya, ini dorof juga ya, ketika dorof zaman. Hinama salatot, ini harokatnya pasti hinama ini. Hina ditambah ma gitu. Mabni nggak mungkin berubah hinama. Salatot sama kayak salabat ya, menguasai. Ini juga sama, hiya kembali ke syariat Islam. Berarti syariat Islam apa ya namanya ya, memberi penguasaan lah kepada rajul. Tasalatot ar-rajula alaiha. Hina salatot mungkin ya lebih tepatnya yang memberikan penguasaan ar-rajula kepada si laki-laki alaiha, supaya laki-laki lebih lebih atas gitu ya, agak ke ini sih ya, patriarki lah intinya di sini. Alaiha id
alaiha. Nah, ini kata ganti juga ha. Domir, isim domir kembali ke mar'ah karena ha itu untuk perempuan ya. Ke sini. Nah, ini gitu. Jadi ada marji kalau dalam nahu, dalam bahasa Arab itu kayak gitu ya, ada kembalinya kemana gitu. Kata ganti sama sih kayak kita mereka, kan mereka ada yang dimaksud sebelumnya membahas apa gitu kan, pejabat semisal ataupun orang-orang dan lain sebagainya kan. Jadi kata gantinya mereka samalah. Nah kalau dalam bahasa Arab itu isim domir kata gantinya. Kalau ha perempuan, kalau hu laki-laki gitu. Ketika yatazawwaju ya, ketika menikahi ya. Yatazawwaju fiil, tapi fiil mudhari karena ada yanya kan. Ya ini. Yatazawwaju fiil tapi fiil mudhari bukan fiil madhi. Ya kan? Dia fa'ilnya mana? Ada fiil, harus ada fa'il. Fa'ilnya berupa huwa. Karena ya itu pasangannya huwa. Huwa kembali ke mana? Yang menikahi siapa? Ya laki-laki, nggak mungkin perempuannya kan. Laki-laki yang menikahi perempuannya. Mata ini isim zaman juga menunjukkan kapan, dan dia mabni selamanya dia harokatnya ya mata gitu, mata aroda. Nah ini aroda juga fiil, kata kerja lagi, fiil aroda harus ada fa'il. Kira-kira fa'ilnya mana? Si zauj ya kan, mata zauj ini suami ya maksudnya. Oh di sini rojul, sorry. Mata aroda berarti ya rojul di sini yang dimaksud. Mata aroda, kapanpun si rojul mau atau menginginkan. Wayutoliku, tolako yutoliku itu kata kerja artinya mentalak ya, mentalak, menceraikan. Mata ini sama keterangannya tadi sudah. Kemudian sya'a juga fiil, berarti harus ada fa'il. Fiil artinya berkehendak, sama sih sya'a sama aroda itu berkehendak gitu ya. Siapa yang berkehendak? Si rojul lagi kan, lagi bahas ini tolak ya kan. Siapa yang mentalak? Si rojul. Duna rokibin, selain dari atau tanpa ya, sorry, duna ini tanpa gini, tanpa rokib ini pengawas. Maksudnya kan bebas ya orang, kalau laki-laki kan mentalak bebas kapanpun dia mau lah. Sebenarnya kalau dalam Islam si perempuan juga bebas kan. Cuman kalau di sini, kalau di Indonesia itu hukum kompilasi ya Mas ya, masuknya ya. Iya, kompilasi. Uh-uh. Jadi talaknya yang sah itu yang di depan pengadilan. Jadi kalau di luar pengadilan nggak sah dia. Uh-uh. Nah itu laki-laki dan perempuan juga sama ya. Berarti kalau di Indonesia sama. ya. Perempuan cerai gugat dia Pak. Jadi dia Uh-uh. menggugat suaminya. Iya. Nah kalau di Islam kan namanya khulu, harus ganti uang. Iya. Di Indonesia juga ganti uang nggak? Bayar uang nggak? Masih bayar juga Pak. Oh iya iya iya. Ya itulah. Duna rokibin. Kalau ya maksudnya kalau di Islam pure-nya kan emang nggak perlu ada inilah. Tapi kalau si Agak sembarangan Pak ya. maka itu di Mesir ya. Dulu itu kalau di Mesir itu fatwanya itu ikut fatwa Ibnu Taimiyah ya, beberapa. Itu temanku juga sih yang cerita sih. Aku sih belum ngecek sih. Cuman secara realitanya ya. Kenapa? Karena fatwa Ibnu Taimiyah itu tidak ada kuota talak gitu loh. Kapanpun dia mentalak itu ya bebas. Kenapa? Karena realita di Mesir orang yang secara hidup, secara geografisnya kan panas dan sebagainya lah. Iya. Dan laki-laki itu yang memang benar-benar yang kerja itu laki-laki. Kadang perempuan itu sana ya cuma makan tidur anukin suami lah. Sehingga kalau apa ya, perempuannya macam-macam tuh si laki-laki kadang sering mentalak itu dengan mudahnya gitu loh. Sehingga untuk mengurangi ya perceraian di sana tuh menggunakan fatwanya Ibnu Taimiyah yang mengatakan nggak ada talak ya, nggak ada ininya, nggak ada batasnya lah, karena tadi sesuai dengan realita lah. Tapi nggak tahu itu masih dipakai atau enggak gitu ya. Mungkin beberapa dipakai, mungkin enggak. Kan fatwa kan nggak lazim, nggak harus diikuti. Oke. Oke, mungkin itu ya. Ini berarti apa ya, premis dari kitab inilah, kata pengantar pas paragraf pertama itu. Kenapa kitab ini ditulis? Oke.
Kalau Maksudnya kalau kayak kakaknya di Al Azhar berapaan nggak uang kuliahnya? apanya Mas? Uang kuliahnya berapaan kalau di Al Azhar? Kan Mahal ya? kalau SPP-nya? kalau Al Azhar nggak ada ininya Mas. Kebetulan kita yang ke sana tuh beasiswa, cuman Beasiswa? iya Oh, bedanya ada yang beasiswa full, ada yang parsial. Full itu benar-benar full oh, funded lah dari mulai kayak LPDP ya? iya asrama, kemudian makan, uang saku juga dan sebagainya. Kalau Hmm, yang enggak, yang itu 10 besar biasanya kan kita ujian 10 ada berapa ribu kan. Nanti yang 10 hmm. besar dapat beasiswa full. Kalau yang parsial itu cuma nggak ada UKT sama pembayaran perkuliahan itu nggak ada lah. Cuma biaya hidup doang sendiri gitu. Living cost aja udah ya? Living cost aja ya betul. Gitu doang. Jadi ya enggak. Cuman ada pembayaran satu kali setiap kita naik ke tingkat, pakainya tingkat ya, tingkat satu, tingkat 2, tingkat Oh, 4 sampai 4 tingkat doang kan. Nah, setiap hmm, tingkat ada 2 termin, termin satu termin 2 lah, gitu doang sih. Setiap kita naik tingkat itu nanti ada pembayaran, kerneh namanya sih. Kayak apa ya? hmm, KTS apa ya? Kartu mahasiswa lah pokoknya itu sih. hmm, Itu bayar itu doang tuh. Si TU-nya kan yang maksudnya dia hmm, butuh dana itu untuk buat KTA-nya itulah semisal. hmm. Nah, Itu full itu bahasa Arab nggak? Atau Inggris bisa nggak? bahasa Arab sih kalau di Azhar ya. Oh, Karena kan emang pengantarnya dari biasanya emang itu bahasa Arab sih. Nggak tahu ya kan, oh, cuman di Mesir kan gak hanya Azhar ya, di sana ada iya. Dual Arabi, ada Ismailiyah, ada Al-Qahira itu Jamiatul Qahira kayak apa ya yang umumnya lah, bagian umum itu ada. Hmm, Kalau Azhar kan institusi bagian agamanya kan, megang hmm. agama dari dasar SD sampai kuliah, sampai perkuliahannya itu dipegang Al Azhar di Mesir seperti itu. Kebetulan terkenal kan kalau Mesir kan dia agak barat ke baratan kan, nggak terlalu Arab banget gitu ya. Inggrisnya kan oke-oke juga orang Mesir rata-rata. Iya, beberapa ya apa ya terbuka, inklusif lah. Iya, lebih modern biasanya. Dan Syekh Azhar yang ininya kepalanya itu Hmm, itu yang sekarang pun ya banyak intinya. Cuman yang sekarang Grand Syekhnya itu ya lulusan Sorbonne. Jadi setelah selesai di Mesir dia Eropa juga kan? iya filsafat, kemudian lanjutin lagi ke Sorbonne. Jadi emang kita tuh terbuka lah dengan segala. Yang penting itu ilmu gitu kan, tanpa memandang Iya. agamanya ataupun apanya gitu. Hmm. Selama itu yang dipelajari emang ilmunya itu, filsafatnya lah di Sorbonne. Syekh Ahmad Thoyyib namanya itu. Yang sekarang masih hidup juga. Seperti itu. Oke, terus ya, oke. Sekarang tinggal kalau diartiin Kak berarti Mas. Coba Mas. Kan tadi udah kita apa namanya? Preteli per kalimat kan Hmm. tadi udah. Coba kalau sampai jelasin dari awal ini ya Hmm. Kodima itu sampai Dunarokibin. Silakan. Hmm. Pakai Kalau bahasa saya Indonesia. nangkapnya kan dari awal kan berarti kan pembukaan kan, Betul. kayak apa kata pengantar ya, kalau di Iya, buku itu Pak. betul, kata pengantar. Muqaddimatul Kalau di mu'alif, kan pembuka. betul. Iya. Kapur sirihnya lah atau ya muqaddimah Nah, ya sampai pembukaan. sini Heeh. Paham, Pak? Bener. pengantar terkait buku yang tadi. Kalau secara umumnya dia membahas terkait Bentar. talak, di mana dalam Islam itu hukum Islam itu memberikan kewenangan kepada si pria Oke. laki-laki untuk mentalak bebas kapanpun dia mau, baik itu dia mentalak maupun dia untuk menikah lagi. Oke. Duna rokib tanpa pengawasan Iya. dia duna. Oke, ya. Tadi betul seperti itu ya. Jadi kan emang kitab ini tuh berangkat dari keresahan ini ya. Dari dulu kasuro kalamunas banyak opini orang lah, opini-opini manusia dari dulu sampai sekarang terkait hak-hak perempuan di dalam Islam. Mereka mengatakan bahwasanya syariat Islamiyah, syariat Islam maksudnya ya agama Islam itu tuh mencerabut, merampas hak-hak perempuan ya dari mulai apa namanya hak warisnya yang lebih kecil ya kan secara dohir ya padahal kan di beberapa kasus tertentu justru perempuan lebih banyak nanti sebenarnya. Kemudian perempuan tidak bisa dijadikan syahid atau saksi kecuali nggak kayak laki-laki lah harus dua gitu kan. Harus dua kalau perempuan.
Nah, itu kemudian juga di dalam kasus pernikahan lah, khususnya di domain pernikahan itu selaki-laki itu kayak diberikan kebebasan lah, bisa menikah langsung. Kalau perempuan kan harus ada wali ya, gitulah. Dia kapanpun menikah bisa, dan kapanpun mentalak juga bisa. Dia seakan-akan diberi kebebasan mentalak tanpa ada tadi mungkin pengawas, ataupun di sini Rokib ini pengawas sih betul, tanpa ada aturan tertentu dalam syariatnya lah, seperti itu. Oke, iya seperti itulah intinya. Pada Oke, garis besar. garis besarnya seperti itu ya. Terus sekarang kita coba beralih ke, saya akan bertanya beberapa tentang materi lah. Semisal kayak ini kalimatnya apa, kemudian irobnya apa gitu, nggak apa-apa. Oke. Pertama dari al-mu'alif. Al-mu'alif. Al-mu'alif itu pertama kalimatnya apa tuh? Kan kalimat ada 3 tuh, fi'il, isim sama huruf. Kira-kira al-mu'alif itu dari 3 macam kalimat masuk kategori mana, Mas? Al-mu'allif berarti dia terkait menjelaskan terkait si kalimat setelah alnya ya. Ya, berarti apa? Yang ada alnya. Cluenya itu yang ada alnya. Alnya berarti fiil loh dia, Pak. Sebelum keliru, itu bukan fi'il. Fi'il itu gak ada alnya. Bukan, dia sorry, isim. Isim ya, isim. Yang Nah, yang ada alnya itu pasti isim, dan iya. isim itu kata benda gitulah, bukan kata Iya. kerja ya. Pengarang kan, artinya kan pengarang. Ya. Oke, terus oke, kemudian ada lagi kalau maudu, ini apa nih? Mauduknya doang nih, kalimat apa? Itu tadi Isim, fiil, atau huruf? itu kayaknya menjelaskan kata itu kata Ciri-ciri, kerja ya. ciri-ciri. Coba kalau dalam arti apa tadi? Maudu itu kan objek lah, sesuatu yang Kayak lampau, menjelaskan lampau aja. enggak Udah dong. banyak gitu. Enggak dong, kan objek doang nih. Objek itu sesuatu yang dijelasin doang nih. Sesuatu ya. Bukan kata kerja nih. Sesuatu dong. Suatu benda berarti. Berarti kata benda Isim atau juga berarti. isim. Kan di bab terakhir kemarin kita bahas idofah, susunan tuh. Itu. Iya. Kalau ada satu kalimat digabung dengan kalimat lain, 2 kalimat lah paling minim ya, bisa 3 bisa 4 sebenarnya, tapi 2 kalimat lah, itu namanya kan idofah, bab terakhir tuh. Nah di sini tuh ini bab idofah nih, muqaddimatul mu'alif ini idofah. Muqaddimah namanya apa? Yang pertama apa muqaddimah itu? Mudof. Pembukaan mudof. Mudof namanya mudof. Mu'alifnya namanya mudof ilaih. Ya itu namanya muqaddimatul mu'alif, itu susunan idofah, isim digabung dengan isim yang lain. Muqaddimah itu, dan idofah pasti isim, Mas. Muqaddimah ya isim, al mu'alifnya juga isim. Nggak mungkin muqaddimahnya fiil, mudofnya fiil tuh nggak mungkin, atau mudaf ilnya fiil. Karena dari awal secara definisi idofah itu ya isim ketemu isim gitu. Isim digabung gitulah. Sama maudu'ul bahsi, ini juga idofah ya, dan idofah itu pasti akhirnya jer, majrur. Majrur itu kasroh, makanya cara bacanya kan muqaddimatul mu'allifi, maudu'ul bahsi gitu, khitotul bahsi gitu, karena itu idofah. Yang berubah itu nanti maudhu'nya ini apa, ainnya lah, tergantung amil atau tergantung tuntutan, dia itu jadi fa'il kah, jadi maf'ul kah, jadi majrur kah, seperti itu ya. Oke, terus al-bahsu kalimat apa? Al-bahsu. Sama kayak isim juga ya, ada al-al ya. Ya ada halnya betul. Ahamiyatuhu kalimat apa? Alhamiyatuhu. Ini Isim juga kah? ini tersusun apa enggak kira-kira? Tersusun ini, Pak. Ada berapa kalimat di dalamnya? Satu, Ahamiyatuhu. dua.
Ada satu atau ada dua atau ada tiga. Mana pintar. Alhamiyat itu. Oh, dua, dua, dua. Dua. Alhamiyat itu dua. Iya, pertama apa? Ahamiyatun. Iya, itu. Aham mim, iya. Terus tamar buto. Ada tasjidnya ya. Ahamiyatun ditambah domir hu, kata ganti hu. Kata-kata ganti hu ini kembali ke bahas. Maksudnya urgensitas kan objek pembahasan, urgensitas pembahasan kan gitu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia tuh. Terus al-ghordu minhu, tujuan dari pembahasan. Minhu juga sama nih kembali ke bahas. Al-ghordu isim karena ada alnya. Khitatul bahsi juga isim karena idofah digabung itu isim. Sekarang kasuro kalimat apa? Kasuro itu kasuro. Kata kerja. Artinya apa tadi? Kasuro. Kasuro itu Kasir itu apa? Kasir. catat ya, sama. Enggak, bukan. Itu kasir di Alfamart dong. Kasir itu banyak. Iya. Oh, Berat. plural ya. Bukan plural sebagai jenis ini ya, tunggal, dua, tasnia atau jamak bukan, tapi memang artinya tuh banyak gitu loh. Kasura itu banyak. Ini kata kerja atau kata isim, kata benda? Itu kata yang menjelaskan terkait keterangan. Berarti apa? Kasuro kalamunas. Berarti fiil. Iya, kata kerja dia banyak. Di sini dia banyak, artinya itu banyak opini gitu kan. Opini gitu. Kalamunas ini susunan apa tadi namanya kalau digabung isim dengan isim? Idofah. Terakhir itu. Oke, terus ada di sini hukuk. Hukuk ini tunggal atau plural namanya? Apa ya? Plural. Tunggalnya apa atau mufradnya ya? Tunggal itu mufrad dalam nahwu lah. Isim mufradnya apa berarti? Bentuk mufradnya. Bukan berarti huk kah? Bentuk mufradnya itu hakun. Hakun. Hakun itu satu hak. Hakoni dua tasniyah namanya kan. Isim tasniyahnya hakoni. Kalau jamannya hukukun gini berubah banyak kan. Maksudnya hurufnya nambah, maknanya juga nambah. Kan mempengaruhi itu. Menambah huruf ataupun harokat itu mempengaruhi makna dalam bahasa Arab. Ya tapi nggak mesti ya, semakin banyak nggak mesti juga artinya banyak. Kadang ada yang berubah sedikit tapi maknanya justru banyak ada. Seperti itu. Fi, ini kalimat apa nih? Fi maksudnya itu isim fiil atau huruf. Artinya apa tuh? Fi artinya fil madrasah artinya apa? Fil madrasah, fil bait. Artinya itu di dalam artinya. Fi itu di dalam. Kata sambung lah. Di dalam. Di-nya ya, bukan di. Maksudnya artinya itu di gitu. Fil madrasah berarti di dalam madrasah. Fil baiti berarti di dalam rumah. Fil Islam berarti di dalam agama Islam ya. Fi berarti apa? Isim fiil atau huruf? Berarti dia maksudnya keterangan tempat lah ya. Iya. Berarti dia maksudnya huruf. Huruf, betul. Kalimat huruf. Karena bukan benda ataupun kata kerja apalagi bukan. Artinya itu di doang. Dan dia akan dia punya makna di kalau digabung dengan kalimat lain. Kalau sendirian ya nggak ada. Dan nggak bakal kita temui kalimat huruf sendirian ya nggak bakal. Pasti nyambung. Fil Islami. Dan dia huruf apa namanya dalam nahwu? Fi. Huruf pertama tuh. Paling pertama huruf salah satu dari i'rab namanya huruf jer. Apa huruf jer? Jadi huruf yang mengejerkan.
lafadz setelahnya. Jadi dibaca mi gitu. Oke, fil islami. Terus zahaba ini apa nih? Zahaba. Isim, fil atau huruf? Baris berapa ya? Ini yang saya bunderin. Fi'il atau artinya apa zahaba tadi itu? Berpendapat. Berpendapat. Berargumen. Iya, berargumen. Kata kerja atau kata benda tuh? Kata kerja. Kata kerja. Berarti kalau kata kerja pasti ada subjeknya kan atau fa'ilnya kan? Fi'il, fa'il. Nah, fa'ilnya mana Mas kira-kira? Siapa sih yang berpendapat berargumen di sini gitu loh? Mereka, we. Ya. Bagian Apa lafadznya di sini? Du. Iya, ba'duhum. Kenapa du? Karena fa'il hukumnya rofa, seperti itu ya. Terus ila ini huruf atau fi'il atau isim? Ila itu jer apa ya? Iya huruf jer dia. Artinya tuh ke. Berarti dia huruf isim atau fi'il? Berarti masuk ke huruf. Huruf, betul. Huruf. Terus ini salabat, merampas, isim fi'il huruf. Merampas. Kata kerja. Kata kerja. Fi'il. Iya, fi'il. Fa'ilnya mana tadi? Yang merampas apa di sini? Siapa yang merampas? Hak ya, merampas hak. Enggak. Kalau haknya kan objeknya dong, yang dirampas. Oh. Yang merampas. Syariatul Islam? Iya, syarat kan lagi menceritakan asumsi mereka ya. Iya. Bahwa syariat Islam itu merampas hak. Nah, berarti hukukul mar'ah disebut sebagai apa dalam nahwu? Tadi udah ketemu tuh sesuatu yang dirampas kan. Sesuatu yang dirampas itu dalam nahwu disebut sebagai objek. Maf'ul namanya. Maf'ul, objek. Fa'il subjek, marfu. Maf'ul objek dan dia mangsub ya. Mangsub seperti itu ya. Hukukul mar'ah, hak-hak perempuan. Salatot fi'il isim atau huruf? Menguasai ya, menguasakan lah. Fi'il berarti. Memberi wewenang ya. Fi'il. Fa'ilnya mana? Yang memberi kekuasaan siapa? Wewenang. Syariat Islam. Syariat Islam. Objeknya mana? Atau maf'ulnya lah. Hakun? Enggak dong. Itu ini udah kelar nih, nggak mungkin dia jadi ininya. Ke depan ke sini carinya. Objek itu ke depan. Hak. Bukan. Islam memberi kekuasaan kepada untuk menikah. Untuk menikah berarti kepada. Iya. Kepada rojul. Laki-laki dong. Rojulu. Oh ya, rojulu. Iya, rojul. Kepada rojul. Untuk apa? Untuk menikah. Alaiha kepada perempuan. Alaiha kepada perempuan. Terus yatazawaj menikahi isim fil atau huruf? Yatazawaj. Menikahi itu apa? Fi'il ya, betul. Gitu ya cara mengidentifikasinya lah dari artinya aja coba kan. Yatazawaj. Fa'ilnya siapa? Berarti fa'ilnya yatazawaj setelahnya berarti. Menikah siapa yang menikahi? Yang menikah perempuan ya? Pria dan perempuan. Enggak dong, di sini kan rojulnya dong, rojul doang. Iya. Nah, mata ini isim nanti. Aroda isim fil atau huruf? Ini aroda. Itu baris berapa? 3 terakhir. 3 terakhir. Isim enggak, Pak?
Fiil. Fiil. Fiil dong, karena kan dia kata kerja. Kata kerja kan. Oke. Terus kemudian yutlaku, yutoliku ini fiil isim atau huruf? Ini kata benda. Enggak dong, mentalak itu kata benda Eh, masa? talak ya? Oh, iya, talak kata kerja ya? Kata kerja. Failnya? Iya. Perempuan. Enggak dong. Yang mentalak masa perempuan sih? Oh, laki-laki, sorry. Roj, Laki-laki. laki-laki di sini apa? Rojulu. Rojul. Oke. Rojulu. Terus sya'a, berkehendak. Sya'a apa? Fiil isim atau huruf? Isim, Pak. Kata benda. Berkehendak loh. Hendak kata kerja. Kata kerja dong ya. Berarti filenya? Failnya Duna. Enggak, Duna ini sendiri nih. Oh, Duna. Yang berkehendak ya tetap rojul. Ini bahas Rojul, ini kan ini bahas rojul semua nih. Menikahi kapanpun dia mau, mentalak kapanpun dia mau, kan lagi bahas rojul gitu. Duna ini huruf nanti artinya tanpa. Rokibin ini apa nih? Isim, fiil atau huruf? Rokibin. Terakhir. Pengawas. Pengawas itu pengawas ya, bukan mengawasi nih, beda kan? Pengawas berarti isim, fiil atau huruf? Bisa kata isim juga pengawasan. Bisa fiil juga. Enggak. Pengawas doang berarti isim karena dia seseorang Isim, kan. kata benda ya. Kata benda ya. Terus ada tanwin. Kalau ada tanwin pasti isim, Mas. Kalau ada tanwin pasti dia isim. Seperti itu ya. Itu baru bab awal-awal ya. Kita belum merambah ke tarkibnya jadi apa, kemudian i'rabnya mungkin dan lain sebagainya. Gitu-gitulah. Oke, mungkin karena udah azan Isya ya kan, kita Oke. mungkin kita bisa selesaikan di sini. Saya sebagai teman belajar barangkali ada yang tidak apa namanya ya, yang kurang paham dan sebagainya, mohon maaf sebanyak-banyaknya, ada kesalahan dan sebagainya. Kalaupun masnya juga mau tanya dan sebagainya, kapanpun tanya aja mas, kami apa ya, saya siap. Setelah ini welcome. kelasnya apa ya? Maksudnya ada lanjutan kah? Setelah kelas ini maksudnya kelas yang harus saya ambil lagi? Mungkin kita masuk ke ini sih. Kalau ke praktek gimana mas? Aku sih nggak ada kelas-kelasnya gitu ya. Maksudnya kalau mau lanjut lagi mungkin langsung ke kitab, tapi kita model kayak gini, tapi kita juga ada nahwunya di situ loh. Kayak mengulang aja yang dulu itu. Karena sebenarnya yang dulu itu ya udah cukup untuk bisa jadi bekal gitu loh. Seperti itu sih mas. Nantilah saya mungkin akhir bulan ya, Kak. Soalnya